Shalom, puji Tuhan, hari ini kita tiba di hari yang spesial, yakni peringatan Hari Pentakosta. Sementara kita menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus melawat kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetap rindukan Roh Kudus membaptis kita, memenuhi kita, serta memulihkan kita. Minggu yang akan datang, kita akan memasuki minggu pertama bulan Juni. Ibadah raya pukul 7 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Anggur dan roti dapat diambil mulai hari Jumat tanggal 5 Juni di gereja. Selama masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat gereja atau nomor call center yang tertera di layar untuk mendapatkan bacaan Alkitab mingguan melalui media WhatsApp atau warta gereja yang dicetak. Informasi seputar kegiatan gereja juga dapat Bapak Ibu Saudara lihat di Facebook atau Instagram Air Hidup. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persepuluhan atau persembahan yang lain, dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja, atau dapat dikirimkan melalui rekening berikut ini. Jangan lupa untuk terus dukung posko bantuan sosial bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang dalam kesusahan. Kami rindu dimanapun kita berada dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengan semangat Pentakosta, biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di ibadah Pentakosta pada bulan ini dan juga ibadah di mana kita berakhir dalam bulan Mei ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami percaya meskipun Bapak Ibu Saudara di rumah, percaya ketika kita membuka hati kita, ketika kita rindu kepada Tuhan, Tuhan siap melawat hidup kita. Terima kasih, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Maha Hadir ya Tuhan. Ketika kami rindu Tuhan, ketika kami membuka hati untuk Engkau Tuhan, Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Demi nama Yesus. Haleluya, amin. Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Rasakan ya Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Ku mengasihimu. Yesus. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Tuhan, penuhi kami. Haleluya. Dengan kuasa Allah Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku,
Rohku diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang
Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kau hadir ya Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir ya Tuhan. Ilarabaya shakarabaya shikarabarabaya shanarabaya sikarabaya sikarabaya shanarabaya Ilarabaya sakarabaya sikarabarabaya. Tuhan, kami sangat rindu kepada-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan, aku siap ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan.
hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami. Hikarabayas, bayas, karabarabas. Hikarabayas, lawatan-Mu Tuhan, kami rindu lawat Allah hadir dimanapun berada. Ketika kami rindu kepada-Mu ya Tuhan, Kau memuaskan kami ya Tuhan. Sikara barabaya syandara barabaya sikara barabaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sikara barabaya sikara barabaya. Haleluya Yesus.
Kami rindu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan referen dari lagu ini. Haleluya. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan Kau hadir. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Anggur yang baru ya Tuhan, telah Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tiba di hari Pentakosta. 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, ada satu perintah yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dikatakan, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji apa yang diberikan kepada murid-muridnya? Di ayat 5 kemudian dikatakan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kemudian di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa akan diberikan kepada murid-muridnya. Mereka akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus itu turun ke atas murid-muridnya. Itu janji yang Yesus berikan. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Mereka menantikan janji Bapa. Mereka menantikan baptisan Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi selama mereka menantikan janji Bapa itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya duduk termenung? Apakah mereka diam saja sambil tiba-tiba Roh Kudus datang membaptis mereka? Di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Murid-muridnya menantikan janji Bapa dengan tekun berdoa. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita rindu dibaptis Roh Kudus. Seringkali kita rindu dipulihkan oleh Roh Kudus. Seringkali kita rindu Roh Kudus mengurapi kita. Tetapi selama kita menantikan janji Bapa itu,
Apa yang kita lakukan? Apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita menyediakan waktu untuk berdoa dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Khusus berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari? Di dunia yang serba instan ini. Seringkali kita susah untuk menyediakan waktu. Meskipun kita rindu untuk dibaptis Roh Kudus. Tetapi apa yang dilakukan murid-muridnya dalam menanti janji Tuhan? Mereka bertekun dalam doa. Bahkan setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, di pasal 2 ayat 42 dikatakan, mereka berkumpul, berdoa. Setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Hari Pentakosta bukan berarti kita berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari setelah itu. Kita setelah menerima baptisan Roh Kudus, kita dipulihkan oleh Roh Kudus, bukan berarti kita berhenti untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Justru setiap hari kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Justru setiap hari kita harus connect dengan Roh Kudus. Kita harus merindukan apa yang Roh Kudus ingin nyatakan kepada kita. Apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Setiap hari dalam menantikan janji Bapa, kita perlu ada satu waktu yang istimewa dengan Dia. Bahkan setelah kita menerima Roh Kudus, bahkan setelah kita dipulihkan, jangan lupa untuk sediakan waktu. Karena kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang dilakukan murid-muridnya dalam menanti janji Bapa. Di ayat 14 tadi dikatakan, mereka bertekun dengan sehati. Jadi bukan hanya berdoa saja, tetapi mereka juga bertekun sehati. Di dalam satu terjemahan yang lainnya dikatakan, bertekun itu bersatu, ya, bersatu untuk satu tujuan. Mereka berdoa untuk satu tujuan. Mereka punya kerinduan yang sama untuk satu tujuan. Ada kesatuan, ada kesehatian. Dan di terjemahan yang lain dikatakan bertekun dengan seia sekata dalam doa dan permohonan. Bagaimana dengan kita? Kita rindu gereja kita ada kebangunan rohani yang luar biasa. Kita rindu gereja kita bertambah-tambah jiwanya. Ada kegerakan Allah yang luar biasa. Tetapi seringkali kita berjalan sendiri-sendiri. Kita punya harapan masing-masing. Kita kurang bersehati. Kita kurang bersatu. Padahal di dalam kesehatian, di dalam kesatuan, dalam kerinduan yang sama, Roh Kudus bekerja, berkarya dengan kuasanya yang luar biasa. Dan yang ketiga, ada tugas yang harus dilakukan oleh murid-muridnya setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Tugas apa itu? Di dalam pasal 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa, kita harus bersaksi. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kuasa. Supaya apa? Supaya waktu kita bersaksi, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan bisa menyentuh hati orang. Di dalam pasal 2 ayat 41 ada satu ayat yang luar biasa. Setelah murid-muridnya ini dibaptis Roh Kudus, kemudian Petrus mulai berkhotbah kepada orang banyak. Dan di akhir khotbahnya ada satu tantangan yang Petrus lakukan bagi orang-orang yang mendengarkan khotbahnya. Dia berkata apa? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan yang 41 dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka memberi diri dibaptis. Bukan karena perkataan kata-kata Paulus yang luar biasa indah. Bukan kata-katanya dirangkai luar biasa. Bukan karena Petrus jago berkata-kata. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang dinyatakan. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja pada waktu Petrus berkhotbah. Pada waktu Petrus menyatakan kebenaran. Dan itulah kuasa Roh Kudus yang diberikan juga kepada kita. Pada waktu kita bersaksi kepada orang.
Orang disentuh hatinya oleh kuasa Roh Kudus. Orang diteguhkan, orang diingatkan kembali. Mereka memberi diri mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Mereka mengakui dosanya. Dan yang terutama lagi setelah itu, bukan hanya itu saja. Kuasa Roh Kudus memampukan murid-murid itu untuk melakukan tanda ajaib. Untuk melakukan tanda heran. Kuasa itu yang kita perlukan saat ini. Kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita memerlukan kuasa itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan tentang kebenaran firman Tuhan, itu bisa menyentuh hati banyak orang. Ada banyak tanda heran aja dan ajaib yang bisa terjadi pada saat kita melayani. Pada saat kita bersaksi, orang disembuhkan. Orang dipulihkan. Orang dijamah oleh Tuhan. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita dilawat oleh Tuhan. Hari ini kita dipenuhi, dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi jangan hanya berhenti sampai hari ini. Kita terus harus melakukan setiap hari. Bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Setiap hari kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa bersaksi. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa melakukan tanda heran dan ajaib yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu kesehatian di dalam komunitas kita, di dalam komsel kita, di dalam keluarga kita. Sehingga pemulihan itu terjadi. Sehingga karya Roh Kudus itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Sandi. Kita akan menyembah di dalam Tuhan. Menyembah kembali. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita bawa hidup kita ke mezbah-Nya Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah
kami ya Tuhan. Berikan hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarabaya sandarabaya. Haleluya Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan, haleluya, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu Tuhan. Biarlah cari kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan. Haleluya. Mengiring-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
urapan atas semua Tuhan, kekuatan, pemulihan kepada kami ya Bapa. Firman-Mu juga Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan, umat-Mu Tuhan yang hari ini melakukan ibadah di rumah. Terima kasih Bapa, sanggup melawat kami karena Engkau Allah yang maha hadir. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus. Haleluya. Di akhir ibadah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas lawatanmu yang luar biasa. Atas pemulihan-Mu bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Kau kirim buat kami Tuhan. Penolong kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan yang Kau berikan buat kami. Memperlengkapi kami Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hari kerinduan kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Selalu ada di dalam hati kami. Roh Kudus memimpin hidup kami. Memimpin setiap langkah kami. Memimpin setiap perkataan kami, perbuatan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi Tuhan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kuasa-Mu Tuhan yang Kau beri buat kami Tuhan. Bisa kami pakai untuk memberkati banyak orang. Untuk bersaksi kepada banyak orang. Dimanapun kami berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan. Kasih Allah yang luar biasa. Roh Kudus memimpin kami. Dari hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita sudah usai. Minggu depan ada ibadah perjamuan kudus. Persiapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.